Sejarah panjang bangsa Yahudi dalam hubungannya dengan bangsa besar di sekitarnya merupakan salah satu bagian penting dari perjalanan peradaban kuno. Salah satu fase yang sangat menentukan dalam pembentukan identitas mereka adalah masa ketika mereka jatuh ke dalam cengkeraman bangsa Babilonia. Para ulama Muslim yang menulis tentang sejarah bangsa Yahudi mengaitkan peristiwa ini dengan ketidaktaatan mereka kepada Allah dan juga dengan sunnatullah yang berlaku pada umat terdahulu. Hal ini dibahas dalam kitab tafsir, sejarah, dan penjelasan para ahli ilmu seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan juga ulama lain yang menafsirkan kisah Bani Israel dalam Al-Quran. Bangsa Yahudi yang dimaksud dalam kisah ini adalah keturunan dari Bani Israel yang pada awalnya tinggal di tanah Kanaan setelah masa kepemimpinan Nabi Musa dan Nabi Yusya bin Nun. Dalam perjalanan waktu mereka mendirikan kerajaan yang dipimpin oleh para raja seperti Talut, kemudian Nabi Daud, dan dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Pada masa Nabi Sulaiman, kerajaan mereka mencapai puncak kejayaan dengan berdirinya Baitul Maqdis sebagai pusat ibadah. Akan tetapi, setelah wafatnya Nabi Sulaiman, persatuan Bani Israel mulai pecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yahuda di selatan dengan pusatnya di Yerusalem. Perpecahan ini menjadi awal kelemahan mereka dan membuka jalan bagi bangsa lain untuk menguasai mereka. Ulama Muslim menjelaskan bahwa Al-Quran telah menyinggung tentang kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel di muka bumi. Dalam surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ke-6, Allah menjelaskan bahwa Bani Israel akan melakukan kerusakan dua kali dan bahwa Allah akan mengirimkan hamba-hamba yang kuat untuk menghukum mereka. Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menafsirkan bahwa salah satu hukuman tersebut terwujud melalui serangan bangsa Babilonia yang dipimpin oleh Raja Bukhtanashar atau Nebukadnezar. Dalam pandangan ulama Muslim, kekalahan bangsa Yahudi dari Babilonia bukan sekadar peristiwa politik, tetapi merupakan bentuk hukuman Allah karena mereka berpaling dari ajaran nabi-nabi mereka, melakukan penyimpangan, kemaksiatan, dan penindasan. Raja Babilonia Nebukadnezar dikenal sebagai penguasa yang kuat dan ambisius. Ia memimpin tentaranya menaklukkan berbagai wilayah di Timur Tengah. Ketika bangsa Yahudi semakin lemah, ia melihat kesempatan untuk menundukkan mereka. Menurut catatan sejarah Islam, serangan Babilonia ke Yerusalem terjadi dengan sangat dahsyat. Baitul Maqdis dihancurkan, harta benda dijarah, dan penduduknya ditawan. Banyak dari kalangan bangsa Yahudi dibunuh dan sebagian besar lainnya dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Dari sinilah lahir istilah pembuangan Babilonia atau perbudakan di Babilonia yang dalam literatur Muslim digambarkan sebagai fase kegelapan bagi bangsa Yahudi. Para ulama Muslim menekankan bahwa kehidupan bangsa Yahudi di Babilonia adalah kehidupan dalam kehinaan. Mereka tidak lagi menjadi bangsa merdeka yang memiliki tempat ibadah megah dan tanah air sendiri. Mereka dipaksa hidup sebagai budak dan tawanan di negeri asing. Hal ini menjadi peringatan nyata bagi mereka bahwa janji Allah itu benar. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa peristiwa ini adalah bentuk hukuman Allah kepada mereka karena mereka berpaling dari kebenaran. Mereka tidak hanya mengingkari nikmat Allah, tetapi juga menentang perintah nabi-nabi mereka. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka sampai berani membunuh sebagian nabi yang diutus kepada mereka. Karena itu, Allah mengutus bangsa yang lebih kuat untuk menundukkan mereka. Kondisi bangsa Yahudi di Babilonia juga digambarkan penuh penderitaan. Mereka dipaksa bekerja untuk kepentingan penguasa Babilonia. Sebagian dijadikan pekerja paksa, sebagian lagi kehilangan identitasnya karena jauh dari tanah kelahiran mereka. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, hal ini merupakan teguran keras dari Allah agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Namun, sebagian dari mereka tetap keras kepala, sementara sebagian lain mulai merenungi nasib mereka. Keadaan ini berlangsung puluhan tahun dan meninggalkan trauma mendalam dalam sejarah mereka.
Selain aspek penderitaan fisik, ada pula penderitaan spiritual. Bani Israel yang terbiasa beribadah di Baitul Maqdis kehilangan pusat ibadah mereka. Mereka hidup dalam keterasingan dan jauh dari simbol agama yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Para ulama Muslim menjelaskan bahwa hal ini sesuai dengan sunnatullah. Barang siapa meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mencabut kemuliaannya dan menjadikannya hina di hadapan bangsa lain. Kehinaan ini bukan karena kelemahan fisik semata, tetapi karena hilangnya keberkahan akibat maksiat dan kedurhakaan. Di dalam kitab tafsir, para ulama menghubungkan kisah ini dengan pesan penting bagi umat Islam. Mereka menjelaskan bahwa umat Muhammad juga akan mengalami hal yang sama jika mereka melakukan kerusakan dan berpaling dari agama Allah. Sebagaimana Bani Israel yang dahulu mulia karena mengikuti ajaran para nabi tetapi menjadi hina ketika menentang Allah, demikian pula umat Islam akan jatuh jika meninggalkan syariat. Karena itu, kisah perbudakan bangsa Yahudi oleh Babilonia bukan sekadar sejarah, melainkan pelajaran hidup bagi setiap umat. Nebukadnezar sendiri dalam literatur Islam digambarkan sebagai penguasa yang sangat keras. Ia tidak memiliki belas kasihan terhadap bangsa Yahudi. Ia memerintahkan pembantaian besar-besaran, merobohkan dinding Yerusalem, membakar kitab-kitab, dan menghapus banyak simbol keagamaan mereka. Bani Israel yang selamat hanya bisa pasrah dan mengikuti rombongan tawanan menuju Babilonia. Para ulama Muslim menyebutkan bahwa masa ini berlangsung cukup lama. Sebagian menyebut sekitar 70 tahun, hingga akhirnya bangsa Persia di bawah pimpinan Raja Kores mengalahkan Babilonia dan mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke tanah mereka. Namun, luka sejarah itu tetap membekas dan tidak pernah hilang dari ingatan mereka. Dari sudut pandang ulama Muslim, pelajaran besar dari peristiwa ini adalah bahwa kemuliaan suatu umat hanya bisa dipertahankan dengan ketaatan kepada Allah. Ketika mereka taat, maka Allah akan menolong mereka, sekalipun musuh mereka lebih kuat. Tetapi, ketika mereka durhaka, maka Allah akan menghinakan mereka dengan menguasakan bangsa lain atas mereka. Bani Israel adalah contoh nyata. Mereka pernah dimuliakan dengan kenabian, kitab suci, dan kerajaan yang besar, tetapi kemudian dihancurkan dan diperbudak karena menyimpang dari ajaran Allah. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran agar tidak dilupakan dan menjadi ibrah bagi generasi sesudahnya. Oleh karena itu, para ulama Muslim menegaskan bahwa sejarah perbudakan bangsa Yahudi oleh Babilonia adalah bagian dari takdir Allah yang mengandung hikmah besar. Peristiwa ini tidak hanya berbicara tentang kalahnya sebuah bangsa dalam perang, melainkan tentang runtuhnya nilai-nilai ketaatan yang menyebabkan datangnya hukuman. Inilah sebabnya para ahli tafsir ketika membahas ayat dalam surat Al-Isra selalu mengingatkan bahwa kerusakan moral dan agama suatu umat pasti akan diikuti oleh kehancuran dalam kehidupan dunia. Sebaliknya, jika suatu umat menjaga agamanya, maka Allah akan menjaga kehormatan dan kejayaannya. Dengan demikian, sejarah ketiadaan kebebasan bangsa Yahudi di bawah kekuasaan Babilonia, menurut pandangan para ilmuwan Muslim, bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga pelajaran yang hidup. Ia menjadi saksi bahwa sunnatullah berlaku sepanjang zaman. Bangsa yang beriman akan dimuliakan, dan bangsa yang durhaka akan dihinakan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa nikmat Allah harus dijaga dengan syukur dan ketaatan, karena jika tidak, maka nikmat itu akan dicabut dan diganti dengan azab dan kehinaan, sebagaimana yang pernah dialami bangsa Yahudi ketika mereka diperbudak oleh Babilonia. Dalam catatan sejarah Islam, masa penawanan bangsa Yahudi di Babilonia tidak hanya dipandang sebagai hukuman, tetapi juga sebagai ujian yang membuka tabir kelemahan mereka di hadapan bangsa lain. Ulama Muslim menuturkan bahwa selain sebagai tawanan, mereka juga menjadi kaum yang kehilangan arah karena terputus dari syariat yang seharusnya mereka junjung tinggi.
di tengah penderitaan itu, muncul sebagian nabi yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan mereka. Di antara yang disebut dalam literatur adalah Nabi Hizkil, yang dikenal juga dengan sebutan Nabi Yehezkiel. Para ulama menyebut beliau sebagai nabi yang memberi penghiburan kepada mereka di tanah pembuangan, meneguhkan keyakinan bahwa sekalipun mereka berada dalam belenggu, Allah tidak meninggalkan hamba-hamba yang beriman. Kehidupan sosial bangsa Yahudi di Babilonia digambarkan mengalami pergeseran besar. Mereka yang sebelumnya merupakan masyarakat agraris dan religius di tanah leluhur berubah menjadi komunitas terpencar yang hidup di tepi sungai Efrat. Mereka berinteraksi dengan budaya dan adat masyarakat Babilonia yang menyembah berhala, memuja bintang, dan hidup dengan sistem pemerintahan absolut. Dari sini para ulama muslim menjelaskan bahwa sebagian Yahudi mulai terpengaruh dengan budaya asing dan melupakan syariat. Namun, sebagian lain justru berusaha menjaga identitas dengan tetap berpegang pada Taurat, meskipun kitab itu sendiri sudah banyak yang hilang dan rusak ketika Baitul Maqdis dihancurkan. Keterasingan mereka di Babilonia juga menjadi awal dari lahirnya tradisi baru dalam kehidupan keagamaan Yahudi. Karena mereka tidak lagi memiliki Baitul Maqdis sebagai pusat ibadah, mereka mulai berkumpul dalam majelis kecil untuk membaca kitab yang tersisa, merenungi doa, dan menjaga tradisi. Ulama muslim memandang hal ini sebagai bukti bahwa ketika Allah mencabut kemuliaan suatu umat, maka mereka hanya mampu menjaga sisa-sisa agama mereka dalam keterbatasan, tanpa memiliki lagi wibawa kekuasaan di dunia. Disinilah letak pelajaran yang selalu ditekankan para ahli tafsir, yaitu bahwa agama tanpa ketaatan akan kehilangan kekuatan nyata. Dari sisi politik, ulama muslim seperti Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kerangka teorinya bahwa bangsa yang lemah secara solidaritas akan mudah ditaklukkan bangsa yang lebih kuat. Dalam pandangannya, perpecahan internal bangsa Yahudi setelah wafatnya Nabi Sulaiman adalah faktor utama yang membuka jalan bagi dominasi Babilonia. Tanpa adanya persatuan dan kepemimpinan yang lurus, mereka hanya menjadi kumpulan masyarakat yang mudah dipecah belah. Maka, ketika pasukan Nebukadnezar datang, mereka tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Analisis ini menunjukkan betapa ulama muslim tidak hanya menyoroti aspek spiritual, tetapi juga memandang sunnatullah dalam politik dan sosial, bahwa kekuatan hanya lahir dari persatuan dan kepemimpinan yang benar. Masa perbudakan di Babilonia juga menimbulkan dampak psikologis mendalam. Para ulama menuturkan bahwa bangsa Yahudi mulai memiliki sifat takut berlebihan terhadap bangsa lain, dan dari sinilah berkembang watak yang berhati-hati, cenderung menutup diri, bahkan pada sebagian kesempatan menampakkan sifat licik dalam politik untuk bertahan hidup. Ulama muslim melihatnya sebagai konsekuensi dari pengalaman panjang mereka sebagai bangsa yang berkali-kali ditaklukkan karena kesalahan mereka sendiri. Dari sini pula muncul sebagian tradisi mereka yang kemudian terbawa ke masa setelah Babilonia, ketika mereka kembali ke Yerusalem dengan izin penguasa Persia. Peran bangsa Persia dalam mengubah nasib bangsa Yahudi menjadi pembahasan yang menarik dalam literatur ulama muslim. Ketika Quraisy Agung menaklukkan Babilonia, ia bersikap lebih lunak dibandingkan Nebukadnezar. Ia mengizinkan bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah mereka dan membangun kembali Baitul Maqdis. Namun, ulama muslim mengingatkan bahwa kepulangan itu tidak serta-merta mengembalikan kemuliaan mereka, sebab mereka pulang sebagai bangsa yang berada di bawah perlindungan Persia, bukan sebagai bangsa merdeka. Dengan demikian, mereka tetap dalam keadaan hina, karena kemerdekaan sejati hanya akan didapatkan jika mereka kembali taat kepada Allah. Kisah ini juga membuka mata para ulama muslim tentang siklus sejarah yang berulang. Mereka mengingatkan bahwa setiap umat memiliki masa jaya dan masa jatuh. Bani Israel yang pernah mulia bersama nabi-nabi mereka pada akhirnya jatuh dalam kehinaan karena mengabaikan perintah Allah. Maka umat Islam harus mengambil ibrah
agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini ditegaskan oleh banyak mufasir yang ketika menafsirkan ayat Al-Quran tentang Bani Israel selalu mengaitkannya dengan peringatan agar umat Muhammad tidak terjerumus ke jalan yang sama. Dalam dimensi akidah, ulama Muslim juga menegaskan bahwa peristiwa perbudakan bangsa Yahudi oleh Babilonia membuktikan bahwa kekuasaan Allah meliputi segalanya. Tidak ada bangsa yang bisa selamat dari kehancuran jika menentang Allah, sekalipun bangsa itu pernah menerima kitab suci dan bimbingan para nabi. Bani Israel adalah bukti nyata bahwa kedudukan mereka sebagai umat pilihan tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab duniawi ketika mereka menyimpang. Sebaliknya, bangsa kafir seperti Babilonia bisa dipakai Allah sebagai alat untuk menegakkan hukuman atas kaum yang durhaka. Ini menunjukkan bahwa kemenangan atau kekalahan suatu bangsa bukan ditentukan oleh klaim keagamaan, tetapi oleh sejauh mana mereka menegakkan kebenaran dan ketaatan. Para ulama juga menafsirkan bahwa periode penderitaan bangsa Yahudi di Babilonia adalah bentuk dari janji Allah dalam Al-Quran, bahwa jika mereka kembali melakukan kerusakan, maka Allah akan mengembalikan hukuman serupa. Artinya, peristiwa itu hanyalah satu dari rangkaian panjang hukuman yang menimpa mereka karena sikap keras kepala mereka. Bahkan, dalam sebagian tafsir disebutkan bahwa kerusakan kedua yang Allah firmankan kemudian terjadi kembali melalui bangsa Romawi yang menghancurkan Yerusalem untuk kedua kalinya. Maka, sejarah perbudakan di Babilonia hanyalah salah satu mata rantai dari perjalanan panjang Bani Israel dalam menerima hukuman demi hukuman akibat kedurhakaan mereka. Dari sisi pemikiran, ulama Muslim melihat bahwa peristiwa ini juga memengaruhi lahirnya narasi panjang bangsa Yahudi tentang penantian mereka terhadap seorang penyelamat. Karena mereka merasakan penderitaan panjang di tanah pembuangan, mereka semakin mendambakan hadirnya seorang nabi atau raja yang bisa memulihkan kejayaan. Namun, ironisnya, ketika Allah benar-benar mengutus Nabi Isa kepada mereka, justru banyak dari mereka yang menolak. Ulama Muslim menegaskan bahwa sikap ini merupakan bentuk kebutaan hati yang diwarisi dari nenek moyang mereka yang dahulu tidak mengambil pelajaran dari hukuman di Babilonia. Inilah sebabnya mengapa kisah ini penting untuk dipelajari, karena ia menunjukkan pola yang terus berulang dalam sejarah mereka. Dengan demikian, kelanjutan dari kisah perbudakan bangsa Yahudi di Babilonia menurut pandangan ulama Muslim adalah sebuah potret yang lebih luas tentang hubungan manusia dengan Allah. Kehinaan mereka tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari rangkaian sunnatullah yang berlaku atas semua umat. Kehidupan mereka di tanah pembuangan, perubahan sosial yang mereka alami, pergeseran tradisi keagamaan mereka, hingga kepulangan mereka ke tanah leluhur dengan status terikat pada bangsa lain. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Para ulama Muslim selalu mengingatkan bahwa siapapun yang membaca sejarah ini seharusnya melihat dirinya sendiri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan selalu menjadikan ketaatan sebagai landasan utama kehidupan. Ulama Muslim memandang bahwa apa yang menimpa bangsa Yahudi di Babilonia bukanlah peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Mereka mengaitkannya dengan pola kehancuran yang juga terjadi pada peradaban lain di sepanjang sejarah manusia. Misalnya, kisah Fir'aun yang tenggelam di laut meskipun sebelumnya memiliki kerajaan yang megah, atau kisah bangsa A'ad dan Samud yang hancur karena kesombongan dan kedurhakaan. Dalam kerangka ini, bangsa Yahudi hanyalah salah satu contoh nyata bahwa kedurhakaan kepada Allah selalu berakhir dengan kehinaan. Ulama seperti Al-Tabari dan Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat-ayat tentang Bani Israel sering menyinggung bahwa umat-umat terdahulu pun mengalami hal serupa, sehingga peristiwa Babilonia harus dilihat sebagai kelanjutan dari sunnatullah yang tidak pernah berubah. Jika dibandingkan dengan bangsa Romawi,
peristiwa yang menimpa bangsa Yahudi di Babilonia juga memiliki kesamaan. Romawi yang dulunya kuat akhirnya hancur secara perlahan karena kerusakan moral dan lemahnya pegangan agama. Perbedaannya adalah bahwa kehancuran bangsa Yahudi lebih cepat datang karena mereka mendapatkan nikmat besar berupa wahyu dan kenabian, tetapi tidak mensyukurinya. Inilah yang ditegaskan oleh para ulama Muslim, bahwa semakin besar nikmat yang diberikan Allah, semakin berat pula azab ketika nikmat itu disia-siakan. Dengan demikian, pengalaman bangsa Yahudi di Babilonia merupakan bentuk azab yang datang lebih awal dibandingkan bangsa lain yang tidak mendapat karunia sebanding. Dari sisi keilmuan, ulama Muslim menjelaskan bahwa pengalaman hidup sebagai tawanan di Babilonia menumbuhkan kebiasaan bangsa Yahudi untuk menulis ulang dan menyusun tradisi keagamaan mereka secara berbeda. Karena kitab Taurat asli sudah banyak hilang, sebagian dari mereka mencoba mengingat dan menyalin ulang ajaran yang tersisa. Ulama Muslim menilai inilah salah satu titik awal munculnya distorsi dalam kitab mereka. Sebab penulisan ulang yang dilakukan oleh manusia yang terpisah dari wahyu asli membuka peluang besar terjadinya kesalahan, penambahan, atau pengurangan. Tafsir ulama menegaskan bahwa itulah yang membuat kitab mereka tidak lagi murni sebagaimana awalnya. Dengan demikian, fase Babilonia bukan hanya menandai kehinaan fisik, tetapi juga awal dari kehancuran otoritas ilmiah dalam agama mereka. Dalam pandangan ulama Muslim, peristiwa perbudakan di Babilonia juga mengandung simbolisme spiritual yang dalam. Mereka melihatnya sebagai pengingat bahwa ketika seseorang atau suatu umat terikat oleh dosa, maka mereka sebenarnya berada dalam perbudakan batin. Bani Israel yang diikat rantai di Babilonia adalah gambaran lahiriah dari apa yang lebih dulu menimpa hati mereka, yaitu perbudakan terhadap hawa nafsu, kesombongan, dan keengganan untuk tunduk kepada Allah. Oleh karena itu, ulama Muslim tidak hanya membicarakan kisah ini sebagai sejarah politik, melainkan juga sebagai refleksi ruhani. Mereka menjelaskan bahwa kebebasan sejati hanya ada pada ketaatan kepada Allah, sedangkan penyimpangan dari syariat akan menyeret manusia kepada kehinaan baik lahir maupun batin. Selain itu, ulama Muslim juga menyoroti bagaimana pengalaman pahit di Babilonia membentuk cara pandang bangsa Yahudi terhadap dunia. Setelah melalui masa pembuangan, banyak di antara mereka yang mengembangkan sikap eksklusif dan menutup diri dari bangsa lain. Mereka menjadi kelompok yang lebih fokus pada identitas internal dan menjadikan penderitaan mereka sebagai justifikasi atas tindakan di kemudian hari. Ulama Muslim melihat hal ini sebagai warisan psikologis dari masa perbudakan yang justru semakin menjauhkan mereka dari misi ilahi yang seharusnya mereka emban, yaitu menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan. Maka mereka tidak lagi menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan, melainkan lebih sibuk dengan kepentingan kelompok mereka sendiri. Ketika membandingkan dengan peradaban lain, ulama Muslim menegaskan bahwa sunnatullah berlaku tanpa pandang bulu. Bangsa Romawi hancur karena kerusakan moral, bangsa Persia runtuh karena kesombongan, bangsa Fir'aun binasa karena kezaliman, dan bangsa Yahudi terhina karena kedurhakaan terhadap nabi-nabi mereka. Semua ini adalah satu rantai panjang yang menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan manusia berdasarkan garis keturunan, tetapi berdasarkan amal dan ketaatan. Bani Israel pernah dimuliakan ketika mereka beriman, namun ketika mereka menolak kebenaran, kemuliaan itu dicabut. Maka tidak ada bangsa yang bisa mengklaim kemuliaan abadi kecuali dengan memegang teguh perintah Allah. Dari sisi pengaruh jangka panjang, ulama Muslim menjelaskan bahwa peristiwa Babilonia membekas dalam kesadaran kolektif bangsa Yahudi. Mereka selalu mengingatnya sebagai tragedi besar, tetapi tidak semua mengambil hikmah darinya. Sebagian menjadikannya pelajaran untuk lebih mendekat kepada Allah, tetapi sebagian lain justru semakin keras kepala dan menjadikan penderitaan itu
alasan untuk menolak utusan Allah berikutnya. Ulama Muslim menyebut sikap ini sebagai kekerasan hati, yakni keadaan di mana cobaan seberat apapun tidak lagi melembutkan hati, justru menambah kedegilan. Itulah sebabnya ketika Nabi Isa datang, mereka menolak. Bahkan sebagian berusaha membunuhnya. Dan ketika Nabi Muhammad datang, mereka pun bersikap serupa. Dengan demikian, peristiwa Babilonia bukan hanya tragedi, melainkan juga cermin dari pola kedegilan mereka sepanjang sejarah. Dalam kesimpulan para ulama Muslim, kehancuran bangsa Yahudi di Babilonia harus dipandang sebagai salah satu bukti nyata bahwa Allah mengatur sejarah dengan penuh hikmah. Tidak ada yang kebetulan, semuanya sesuai dengan janji Allah dalam kitab-kitab suci. Umat Islam diminta untuk memetik pelajaran bahwa apa yang menimpa mereka bisa saja menimpa umat ini jika mereka melupakan syariat. Oleh karena itu, setiap kali kisah Bani Israel disebutkan dalam Al-Quran, tujuannya bukan sekadar menceritakan masa lalu, melainkan memberi cermin kepada umat Nabi Muhammad agar berhati-hati dan selalu menjaga ketaatan. Ulama Muslim menuturkan bahwa kehidupan bangsa Yahudi selama berada dalam cengkraman Babilonia bukan hanya ditandai dengan penderitaan lahiriah, tetapi juga membawa perubahan budaya yang sangat besar. Mereka yang semula hidup dalam lingkungan yang identik dengan syariat Nabi Musa harus berhadapan langsung dengan dunia baru yang penuh dengan tradisi penyembahan berhala, ilmu perbintangan, dan filsafat awal yang berkembang di lembah Mesopotamia. Para sejarawan Muslim melihat bahwa percampuran budaya inilah yang kemudian memengaruhi cara sebagian bangsa Yahudi menafsirkan agamanya. Sebagian di antara mereka mulai mengadopsi unsur-unsur asing, baik dalam hal ibadah maupun dalam cara mereka menulis kembali kisah-kisah leluhur mereka. Dari sinilah lahir warisan yang kelak menjadi bagian dari kitab yang mereka klaim sebagai Taurat. Namun, menurut ulama Muslim, sudah bercampur dengan catatan manusia. Interaksi dengan bangsa Babilonia membuat bangsa Yahudi mengenal sistem administrasi, tata kota, bahkan ilmu pengetahuan yang berbeda dari apa yang mereka miliki sebelumnya. Para ulama Muslim menjelaskan bahwa meski mereka berada dalam posisi terhina, bangsa Yahudi tetap menyerap sebagian ilmu yang berkembang di Babilonia, terutama dalam hal catatan tertulis dan bahasa. Namun, ulama Muslim menegaskan bahwa penyerapan ini tidak membawa kemuliaan bagi mereka, sebab ilmu yang tidak disertai iman hanya menjadi beban tambahan yang memperkuat kesesatan. Karena itu, meskipun bangsa Yahudi memiliki banyak catatan setelah keluar dari Babilonia, catatan itu justru menjadi sumber fitnah karena isinya telah jauh dari wahyu asli. Di sisi lain, ulama Muslim juga menyoroti bagaimana pengalaman di Babilonia membentuk sikap politik bangsa Yahudi di masa setelahnya. Karena mereka pernah merasakan bagaimana menjadi tawanan, mereka tumbuh dengan rasa takut akan dominasi bangsa lain. Dalam literatur Islam, disebutkan bahwa sifat pengecut dan keengganan berperang yang melekat pada bangsa Yahudi adalah salah satu dampak dari masa pembuangan itu. Mereka terbiasa hidup sebagai kaum minoritas yang mencari perlindungan dari bangsa yang lebih kuat, bukan lagi sebagai umat yang berani berperang di jalan Allah, sebagaimana di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Hal ini dipandang oleh para mufasir sebagai bentuk hukuman psikologis, di mana mereka kehilangan semangat jihad karena dosa-dosa yang menumpuk. Lebih jauh, para mufasir seperti Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa kisah Bani Israel di Babilonia tidak hanya diceritakan sebagai sejarah masa lampau, tetapi juga sebagai gambaran pola yang akan terus berulang hingga akhir zaman. Allah berfirman dalam surat Al-Isra bahwa mereka akan melakukan dua kerusakan besar dan keduanya akan diikuti dengan hukuman Allah melalui bangsa yang lebih kuat. Sebagian ulama menafsirkan bahwa masa Babilonia adalah kerusakan pertama, sementara kerusakan kedua adalah ketika bangsa Romawi menghancurkan Yerusalem. Dari sinilah lahir pandangan bahwa sepanjang sejarah bangsa Yahudi
tidak akan pernah tegak sebagai bangsa yang mulia kecuali berada di bawah perlindungan Allah. Setiap kali mereka berpaling, mereka akan dikalahkan, dan itulah yang berulang hingga kini. Ulama Muslim juga melihat bahwa masa pembuangan Babilonia menjadi salah satu sebab bangsa Yahudi mulai menantikan seorang penyelamat yang dijanjikan. Dalam tradisi mereka lahir gagasan tentang seorang raja atau nabi yang akan membebaskan mereka. Namun, para ulama Muslim mengingatkan bahwa harapan itu justru terbalik ketika Allah benar-benar mengutus Nabi Isa. Mereka menolak, bahkan bersekongkol untuk membunuh beliau. Penantian yang lahir dari trauma Babilonia malah berubah menjadi ujian baru yang kembali mereka gagal jalani. Dari sinilah ulama Muslim menyimpulkan bahwa penderitaan yang menimpa mereka tidak membuat mereka semakin taat, melainkan semakin keras kepala. Dampak lain yang disoroti ulama Muslim adalah bagaimana peristiwa Babilonia memperkuat karakter bangsa Yahudi sebagai kelompok yang selalu merasa terpisah dari bangsa lain. Mereka menjadikan masa perbudakan itu sebagai alasan untuk menutup diri dan menganggap diri mereka sebagai umat yang berbeda. Dalam pandangan para ulama, sikap ini tidak sesuai dengan misi yang dahulu diemban oleh Nabi Musa, yaitu mengajak manusia kepada tauhid. Sebaliknya, mereka hanya menjadikan agama sebagai identitas kelompok, bukan sebagai jalan kebenaran universal. Itulah sebabnya banyak mufasir menegaskan bahwa Bani Israel pada akhirnya kehilangan posisi sebagai umat pilihan, dan Allah memindahkan kemuliaan itu kepada umat Nabi Muhammad yang beriman. Lebih jauh lagi, ulama Muslim juga menyinggung makna simbolis dari kehancuran Baitul Maqdis oleh Babilonia. Bangunan itu bukan sekadar pusat ibadah, melainkan simbol kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Ketika bangunan itu dihancurkan, itu menandakan bahwa Allah mencabut perlindungannya. Para mufasir menekankan bahwa ini menjadi isyarat bahwa rumah ibadah tidak lagi memiliki makna jika isinya penuh dengan dosa dan kedurhakaan. Sebagaimana Baitul Maqdis dihancurkan ketika Bani Israel menolak syariat, demikian pula masjid-masjid umat Islam bisa kehilangan maknanya jika kaum muslimin mengabaikan perintah Allah. Dengan cara inilah, ulama Muslim menjadikan kisah Babilonia sebagai cermin bagi umat Muhammad. Sejarawan Muslim seperti Al-Mas'udi menambahkan catatan bahwa pengalaman bangsa Yahudi di Babilonia memperlihatkan bagaimana sebuah bangsa yang memiliki tradisi kenabian bisa berubah menjadi bangsa tawanan hanya dalam satu generasi. Hal ini membuktikan bahwa faktor utama yang menjaga sebuah bangsa bukanlah jumlah pasukan, bukan pula kekuatan ekonomi, tetapi keberkahan dari ketaatan kepada Allah. Tanpa keberkahan itu, semua kekuatan akan runtuh. Itulah sebabnya para sejarawan Muslim ketika menulis kisah ini selalu menekankan sisi moral dan spiritual, bukan sekadar detail politik. Karena mereka melihat bahwa inti dari kisah Babilonia adalah pelajaran tentang akibat meninggalkan ketaatan. Akhirnya, para ulama Muslim menjadikan kisah perbudakan Yahudi di Babilonia sebagai pengingat bahwa perjalanan manusia menuju akhir zaman penuh dengan pola-pola yang berulang. Sebagaimana Bani Israel dihina karena dosa, umat Islam pun bisa mengalami hal yang sama jika mengulangi kesalahan. Oleh karena itu, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi peta yang menunjukkan kemana umat akan menuju jika mereka taat atau jika mereka berpaling. Babilonia hanyalah salah satu cermin dari sunnatullah yang abadi, bahwa kemuliaan selalu beriringan dengan ketaatan dan kehinaan selalu menjadi akibat dari kedurhakaan. Para ulama dan ahli sejarah Muslim memandang peristiwa perbudakan bangsa Yahudi di Babilonia sebagai bagian dari sunnatullah terhadap umat yang melanggar janji dan tidak bersyukur atas nikmat Allah. Dalam tafsir dan catatan sejarah,
mereka menekankan bahwa kehancuran negeri Bani Israel bukan semata-mata akibat kekuatan militer Babilonia, melainkan hasil dari kerusakan internal, pelanggaran syariat, dan pengkhianatan terhadap amanat kenabian. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa siapapun yang berpaling dari jalan kebenaran akan menghadapi konsekuensi sejarah yang berat. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kisah ini berawal dari kemunduran moral bangsa Yahudi setelah wafatnya para nabi yang membimbing mereka. Mereka kembali kepada penyembahan berhala, menolak hukum-hukum Allah, dan bahkan membunuh para nabi yang diutus untuk memperingatkan mereka. Inilah yang kemudian mengundang murka Allah, sehingga mereka diserahkan kepada kekuasaan bangsa asing yang jauh lebih kuat. Babilonia di bawah kepemimpinan Raja Bukhtanasar yang dikenal juga sebagai Nebukadnezar dijadikan sebagai alat untuk menimpakan azab duniawi kepada mereka. Peristiwa penawanan ke Babilonia ini tidak hanya memutuskan ikatan mereka dengan tanah leluhur, tetapi juga mengguncang keyakinan dan identitas mereka. Bani Israel yang sebelumnya merasa sebagai bangsa pilihan dan pewaris ajaran para nabi, kini mendapati dirinya sebagai budak dan tawanan di negeri asing. Para ilmuwan Muslim menafsirkan kejadian ini sebagai bukti nyata bahwa kehormatan suatu umat tidak bisa dipertahankan hanya dengan klaim keturunan atau status, melainkan harus dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah dan keadilan sosial. Ketika nilai itu ditinggalkan, maka kemuliaan berubah menjadi kehinaan. Dalam pandangan sejarawan Muslim, masa perbudakan di Babilonia menjadi salah satu fase terberat dalam sejarah panjang Yahudi. Mereka tidak hanya dipaksa meninggalkan tanah suci, tetapi juga menyaksikan kehancuran Baitul Maqdis yang menjadi pusat spiritual dan simbol kejayaan mereka. Kehancuran rumah ibadah itu merupakan guncangan besar, sebab di sanalah mereka meyakini tempat berkumpulnya doa dan pengorbanan. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menyebut bahwa peradaban selalu mengalami siklus bangkit dan runtuh. Bani Israel yang pernah mengalami kejayaan pada masa Nabi Daud dan Sulaiman akhirnya mengalami fase kemerosotan karena korupsi moral dan politik, sehingga mereka tidak mampu bertahan dari serangan bangsa asing. Di Babilonia, kehidupan mereka diwarnai penderitaan dan keterasingan. Mereka dipaksa bekerja sebagai buruh dan budak di berbagai proyek besar, termasuk pembangunan kota dan kuil. Para ulama menafsirkan hal ini sebagai bentuk penghinaan terhadap kaum yang pernah sombong dengan statusnya. Mereka kehilangan kemerdekaan, harta, dan bahkan hak untuk menjalankan syariat secara bebas. Akan tetapi, di balik penderitaan itu, para nabi yang bersama mereka terus memberikan bimbingan agar mereka bertaubat dan kembali kepada jalan Allah. Beberapa ulama Muslim juga menekankan bahwa peristiwa ini merupakan pelajaran universal. Allah ingin menunjukkan bahwa tidak ada bangsa yang kebal dari kehancuran, meskipun mereka memiliki garis keturunan para nabi. Yang menjadi penentu hanyalah ketaatan kepada Allah dan konsistensi dalam menjaga amanah wahyu. Karena itulah, dalam Al-Quran, Allah sering mengingatkan umat Islam agar tidak mengikuti jejak Bani Israel yang suka menyelisihi perintah setelah mendapat penjelasan. Dengan menyebut kisah penawanan Babilonia, Al-Quran memberi peringatan agar umat Islam tidak terjebak dalam kesalahan serupa. Perbudakan ini juga menandai perubahan besar dalam corak keagamaan Yahudi. Dalam catatan sejarawan Muslim, banyak dari mereka yang mulai menggabungkan keyakinan asli dengan unsur-unsur kepercayaan Babilonia. Sebagian beradaptasi dengan lingkungan baru, sebagian lainnya tetap berpegang pada ajaran para nabi. Namun, percampuran ini menyebabkan timbulnya aliran dan perpecahan dalam tubuh mereka sendiri. Dari sinilah muncul benih-benih perbedaan yang kelak menjadi lebih tajam di kemudian hari. Ilmuwan Muslim melihat bahwa hikmah terbesar dari peristiwa ini adalah penegasan tentang akibat buruk dari kedurhakaan. Bani Israel yang dahulu mulia berubah menjadi hina, bukan karena lemahnya kekuatan fisik semata, tetapi karena lemahnya iman
dan hancurnya moral. Hal ini selaras dengan prinsip dalam Islam bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka, ketika Bani Israel mengabaikan kebenaran, Allah pun mengangkat nikmat yang sebelumnya mereka rasakan dan menggantinya dengan kehinaan di bawah perbudakan Babilonia. Peristiwa ini juga menyingkap makna keadilan ilahi. Allah tidak membeda-bedakan antara satu bangsa dengan bangsa lain. Jika bangsa itu taat dan berpegang pada kebenaran, maka mereka akan dimuliakan. Namun, jika mereka zalim dan durhaka, maka kehinaanlah yang akan menimpa mereka. Para ulama Muslim menjelaskan bahwa kisah perbudakan ini adalah salah satu bukti nyata dari hukum sejarah yang berlaku lintas zaman yang dapat dipelajari oleh siapa saja yang mau mengambil pelajaran. Dengan demikian, masa perbudakan Bani Israel di Babilonia tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga pelajaran moral dan spiritual. Ia menjadi cermin bagi umat Islam agar tidak terbuai dengan kejayaan sesaat, sebab kehormatan sejati hanya akan diraih dengan menjaga ketaatan kepada Allah dan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Kisah ini terus dijadikan peringatan dalam khazanah keilmuan Islam agar umat tidak mengulangi kesalahan yang sama dan senantiasa menjaga amanah sebagai umat yang membawa risalah terakhir.